Komunikasi organisasi merupakan salah satu unsur paling fundamental dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Secara ontologis, komunikasi organisasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi sebagai proses pembentukan makna yang membangun dan mengkonstruksi realitas organisasi itu sendiri. Melalui komunikasi, anggota organisasi memahami peran, nilai, tujuan, serta arah organisasi yang ingin dicapai. Menurut Goldhaber pada tahun 1986, komunikasi organisasi didefinisikan sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan. Definisi ini menegaskan bahwa komunikasi tidak terjadi secara individual, melainkan dalam sistem hubungan yang kompleks, di mana setiap pesan memiliki dampak terhadap keseluruhan organisasi. Selain itu, Katz dan Kahn memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka atau open system. Dalam pandangan ini, komunikasi berfungsi sebagai energi yang mengalir melalui tahapan input, throughput, dan output. Input berupa informasi dari lingkungan, throughput adalah proses pengolahan informasi di dalam organisasi, dan output merupakan hasil keputusan atau tindakan organisasi. Aliran komunikasi ini berperan penting dalam menjaga keteraturan organisasi dan mencegah terjadinya disorganisasi atau entropi positif. Berdasarkan ruang lingkup dan arah penyampaiannya, komunikasi organisasi terbagi ke dalam beberapa jenis. Pertama, komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi antara anggota organisasi. Komunikasi internal meliputi komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. Komunikasi horizontal antar pegawai dengan kedudukan yang sejajar, serta komunikasi diagonal yang terjadi lintas unit atau jabatan. Kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat. Komunikasi eksternal berperan penting dalam membangun citra organisasi, menjaga hubungan baik dengan lingkungan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Selain berdasarkan ruang lingkup, komunikasi organisasi juga dapat dibedakan menjadi komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal mengikuti struktur dan aturan resmi organisasi, sedangkan komunikasi informal terjadi secara tidak resmi, namun seringkali berpengaruh besar terhadap iklim dan budaya organisasi. Komunikasi organisasi juga memiliki berbagai fungsi penting. Menurut para ahli, fungsi pertama adalah fungsi informatif, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Fungsi kedua adalah fungsi regulatif, yaitu mengatur dan mengendalikan perilaku anggota organisasi melalui aturan dan kebijakan. Fungsi ketiga adalah fungsi persuasif, yaitu memengaruhi sikap dan perilaku anggota agar selaras dengan tujuan organisasi tanpa paksaan. Selanjutnya, komunikasi memiliki fungsi integratif, yaitu menyatukan berbagai bagian organisasi agar dapat bekerja secara harmonis dan terkoordinasi. Selain itu, komunikasi juga berfungsi dalam pembentukan makna dan identitas organisasi, yang tercermin dalam nilai, budaya, dan simbol-simbol organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan fondasi utama dalam organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, organisasi mampu menjaga keteraturan, beradaptasi dengan lingkungan, serta mencapai tujuan bersama secara optimal.